Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 85. Darahnya tersirap ketika tiba-tiba ia dikejutkan oleh ringkik kuda di kejauhan. Di dalam kandang, di belakang rumah. Gila, ia menggeram pula. Suara kuda itu mengejutkan aku. Kalau sekali lagi ia meringkik, aku patahkan lehernya. Tiba-tiba debar di dadanya semakin keras memukul dinding jantungnya. Apakah Ki Sentol atau seseorang anggota keluarganya sedang berada di kandang kuda itu? Tidak. Aku harus datang sebagai laki-laki. Aku harus mengetuk pintu dan berkata berterus terang. Sidanti kemudian membulatkan tekadnya. Ia tidak akan gentar menghadapi apapun. Dengan langkah yang berat ia berjalan ke pendapa. Tetapi meskipun demikian, ia seolah-olah merasa bahwa seseorang sedang memandangnya. Firasat itu biasanya tidak terlampau jauh menyimpang. Dan sebenarnya lah bahwa sepasang mata yang tajam sedang memandanginya dari ujung gandok rumah itu, dari tempat yang gelap. Sepasang mata itu melihat bayangan yang mencurigakan masuk ke dalam halaman. Meskipun tidak begitu jelas, tetapi mata itu melihat bahwa bayangan yang masuk regol itu menutup wajahnya dengan ikat kepalanya. Cahaya lampu yang redup di regol itu dan sinar yang lemah yang meloncat dari pendapa, sedikit dapat membantunya. Adalah kebetulan sekali bahwa karena udara yang sesak ia berada di luar gandok rumah itu untuk mengisap sejuknya nafas malam di antara dedaunan yang bergoyang disentuh angin yang silir. Ketika ia melihat sesosok tubuh muncul dari balik pintu regol halaman, maka segera ia meloncat dengan lincahnya ke tempat yang terlindung. Apalagi ketika ia melihat orang yang masuk ke halaman itu terlampau mencurigakan. Dengan tajamnya ia mengikuti segala gerak Sidanti. Ia melihat Sidanti berdiri termangu-mangu. Ia melihat Sidanti meloncat ke tempat yang gelap. Kemudian ia melihat Sidanti berjalan lambat ke pendapa. Siapakah yang ingin berbuat gila itu? Pertanyaan itu tumbuh di dalam hatinya. Sejenak ia masih berdiri mematung. Tetapi ia sama sekali tidak melepaskan Sidanti dengan pandangan matanya yang bulat tajam. Tanpa disengajanya tangannya meraba lambungnya. Kiri dan kanan. Sepasang pedang yang tipis tergantung di kedua belah sisi. Sepasang pedang yang hampir tidak pernah terlepas daripadanya, meskipun ia sedang tidur sekalipun jika tidak di rumahnya sendiri. Dan malam ini ia tidak berada di rumahnya sendiri, ia adalah tamu Ki Sentol, pemilik rumah itu. Ia mendapat tempat di gandok bersama 3 orang temannya. Tetapi ia sendiri berada di biliknya. Ketiga kawannya berada di bilik yang lain, sehingga saat itu ia sendiri pulalah yang berada di luar gandok. Kini ia melihat Sidanti itu berdiri di depan tangga pendapa. Ia melihat di lambung Sidanti itu pun tergantung sebilah pedang. Tetapi ia tidak dapat melihat wajah yang tersembunyi di balik ikat kepalanya. Apakah aku harus menunggu orang itu naik ke pendapa dan masuk ke dalam peringgitan, atau berbuat apa saja, katanya di dalam hati. Sejenak ia menjadi ragu-ragu. Tetapi akhirnya ia berdesis lambat. Aku harus mencegah sebelum ia naik. Lebih baik aku selesaikan saja orang itu sendiri. Mudah-mudahan aku tidak memerlukan kawan untuk menangkapnya dan menyerahkannya kepada Ki Sentol nanti untuk diselesaikan. Tetapi ternyata orang yang bermata bulat tajam itu masih ragu-ragu. Apakah orang ini orang Ki Sentol sendiri? Mustahil, gumamnya. Sikapnya dan tutup di wajahnya itu meyakinkan bahwa orang itu bermaksud jahat. Akhirnya orang itu membulatkan hatinya. Ia harus menahan orang yang memakai tutup di wajahnya itu. Karena itu, maka segera ia membenahi pakaiannya. Disingsingkannya lengan bajunya, kain panjangnya dan dikuatkannya ikat pinggangnya. Aku harus mendapat gambaran tentang kemampuan orang itu, katanya di dalam hati. Maka diambilnya sebutir batu kerikil sebesar biji rambutan. Dengan kerikil itu ia ingin mengetahui siapakah yang akan dilawannya. Ketika ia sudah mendapatkan kerikil itu, maka segera ia meloncat dari kegelapan. Dengan teguhnya ia berdiri di alas kedua kakinya yang merenggang. Ia mengharap bahwa orang yang bertutup di wajahnya itu mendengar langkahnya. Ternyata harapannya tidak sia-sia. Sidanti yang mendengar langkah halus itu segera meloncat, memutar tubuhnya dan menghadap ke arah suara itu. Darahnya tersirap ketika ia melihat sesosok bayangan berada di kegelapan. Sebelum ia sempat berbuat sesuatu, matanya yang tajam telah menangkap sebutir benda yang terbang dengan kecepatan yang luar biasa menyambar dadanya.
Tetapi Sidanti adalah murid satu-satunya dari perguruan Tambak Wedi. Sehingga kali ini pun ia sama sekali tidak mengecewakan. Betapapun cepat terbang sebutir batu kerikil itu, namun ternyata Sidanti mampu bergerak lebih cepat. Ia menarik sebelah kakinya, dan dengan gerak yang tidak terlampau banyak, ia memiringkan tubuhnya. Kerikil itu terbang senyeri dari dadanya. Betapa tangkasnya, berkata orang yang melemparnya di dalam hatinya. Namun dengan demikian ia menyadari, dengan siapa ia berhadapan. Orang yang menutup wajahnya dengan ikat kepala itu ternyata seorang yang tangkas, setangkas kijang. Tetapi orang itu tidak gentar. Ketangkasan Sidanti merupakan peringatan baginya, bahwa ia harus berhati-hati. Sidanti, yang berhasil membebaskan dirinya dari sambaran batu kerikil, sejenak menjadi bingung. Bukan karena ia menjadi cemas atau takut. Tetapi ia merasa bahwa seseorang melihatnya dan langsung menyerangnya. Orang itu tidak memberinya banyak kesempatan. Dengan hadirnya orang itu, maka rencananya menjadi bubrah. Gambaran di dalam otaknya adalah dengan sekali bentak Ki Sentol akan menjadi ketakutan dan tidak banyak persoalan lagi yang dikemukakan, langsung akan diberikannya 3 pengadek pakaian. Tetapi ternyata orang itu, yang berdiri di dalam keremangan malam telah menyerangnya. Sidanti menjadi ragu-ragu. Ia mencemaskan dirinya bukan karena takut menghadapi sepasang pedang. Tetapi, bagaimanakah kalau dirinya kemudian dikenal? Dadanya menjadi semakin berdebar-debar ketika ia melihat bayangan yang membawa sepasang pedang di kedua lambungnya itu berjalan perlahan-lahan mendekatinya. Sidanti, seorang yang memiliki pengalaman yang cukup, segera dapat mengetahui bahwa orang yang berjalan itu memiliki kepercayaan yang kuat kepada dirinya sendiri. Langkahnya yang tetap dan pandangannya yang lurus ke depan. Tetapi jarak mereka masih belum terlampau dekat. Karena itu, Sidanti masih belum dapat melihat bayangan itu dengan jelas. Tetapi Sidanti tidak dapat berpikir terlampau lama. Ia semakin didesak oleh kecemasan di dalam dirinya. Ia sama sekali tidak takut menghadapi orang itu betapa tinggi ilmunya, yang paling dicemaskannya adalah apabila kemudian dirinya dapat dikenali sebagai Sidanti, putra kepala tanah perdikan menoreh. Karena itu, maka ia harus segera mengambil keputusan. Ia harus segera berbuat sesuatu. Ternyata sikap bayangan dalam kegelapan yang masih melangkah satu-satu mendekatinya itu benar-benar telah membakar dadanya. Kegelisahan yang bercampur baur dengan darah mudanya, melihat seseorang yang terlampau yakin kepada kekuatan sendiri, ternyata segera menyala memanasi jantungnya. Meskipun demikian ia masih ingat pesan gurunya yang tajam dengan ancaman. Karena itu, maka ia masih berusaha mengekang dirinya. Namun kegelisahan yang paling tajam menghunjam di dadanya adalah kegelisahan tentang dirinya. Bahwa ia adalah putra kepala tanah perdikan menoreh. Desisnya kemudian. Aku harus menutup mulutnya. Orang itu harus diam dan tidak usah turut campur dalam persoalan ini. Orang-orang di rumah ini harus tidak tahu siapa aku. Kalau orang ini mendapat kesempatan terlampau banyak ia akan dapat mengganggu rencanaku. Sidanti yang kebingungan itu kemudian mengambil keputusan yang dirasanya paling aman. Meskipun ia masih mengingat pesan gurunya namun ia perlu membuat orang ini diam, meskipun tidak membunuhnya. Aku harus membuatnya pingsan untuk waktu yang cukup lama. Dengan keputusan itu, maka Sidanti tidak lagi menunggunya di halaman rumah itu. Selagi orang itu belum masuk ke dalam cahaya lampu yang lemah di halaman, Sidanti segera meloncat menyongsongnya. Mumpung masih berada di kegelapan. Aku mengharap, ia tidak dapat mengenali sama sekali siapa aku. Ternyata orang itu terkejut melihat sikap orang yang bertutup wajahnya itu. Ia tidak menyangka bahwa orang akan menyerangnya. Karena itu, maka langkahnya terhenti. Tetapi serangan Sidanti datang terlampau cepat, sehingga kesempatan bayangan yang berpedang sepasang itu sangat kecil. Serangan yang tidak terduga-duga dan gerak yang terlampau cepat, membuatnya agak bingung. Karena itu, maka satu-satunya yang dapat dilakukannya adalah menghindari jauh-jauh supaya ia mendapat waktu untuk mengatur perlawanannya. Dengan demikian maka orang itu menjadi semakin masuk kembali ke dalam kegelapan. Loncatannya yang lincah dan cepat, telah melemparkannya ke dalam bayangan yang kelam. Tetapi Sidanti ternyata tidak ingin memberinya kesempatan. Tanpa berkata sepatah kata pun serangannya datang beruntun. Ia ingin menjatuhkan orang itu, membuatnya pingsan dan meninggalkannya di dalam gelap. Ia ingin mendapat kesempatan untuk masuk ke dalam rumah Ki Sentol dan segera meninggalkannya.
Serangan Sidanti yang datang membadai itu telah mendorong lawannya semakin dalam. Orang itu berloncatan kian kemari untuk menghindari serangan-serangan Sidanti. Tetapi ternyata geraknya cukup cepat dan cekatan sehingga beberapa saat kemudian, ia telah menemukan keseimbangan perlawanannya. Setan, geram Sidanti. Ia sama sekali tidak menduga bahwa ia akan bertemu dengan seseorang yang dapat menghindari serangan angannya yang datang beruntun. Ternyata orang ini memiliki ilmu yang cukup untuk melawannya. Dengan demikian Sidanti menjadi semakin gelisah. Kalau ia tidak segera dapat menguasai lawannya, maka akibatnya akan sangat menyulitkannya. Apabila datang orang-orang lain, menyaksikan perkelahian itu, apalagi kemudian mengenalnya, maka ia akan kehilangan namanya. Bahkan mungkin ayahnya pun akan terlampau marah kepadanya. Juga gurunya sendiri, Ki Tambak Wedi. Aku harus segera berhasil, desisnya. Tetapi perkelahian itu menjadi semakin seru. Orang itu benar-benar dapat mengimbangi ketangkasan dan kecepatan bergerak Sidanti. Dalam kegelapan malam, dan dalam kegelapan pikiran, Sidanti tidak sempat memperhatikan wajah orang itu. Ia merasakan sesuatu yang agak aneh pada lawannya. Tenaganya tidak terlampau kuat, tetapi kecepatannya melampaui kecepatan sambaran burung sikatan. Dalam perkelahian yang segera menjadi semakin sengit, Sidanti belum dapat mengenali ilmu yang dipakai oleh lawannya. Tetapi segera ia mendapat kesimpulan bahwa orang ini sama sekali bukan murid Ki Tanumetir. Bukan Agung Sedayu, apalagi Suandaru, yang mempunyai ciri tubuh yang khusus dan akan langsung dapat dikenalinya. Sekali-kali Sidanti ingin juga melihat wajah lawannya. Tetapi dalam gerakan akan yang cepat, apalagi di dalam kelamnya malam dan terlindung oleh dedaunan, maka wajah itu tidak segera jelas baginya. Semakin lama perkelahian itu berlangsung, dada Sidanti menjadi semakin dicengkam oleh kegelisahannya. Bahkan kadang-kadang tumbuh samar-samar sifat-sifatnya yang keras. Sekali-kali berdenyut di nadinya keinginan untuk membunuh saja lawannya itu. Dengan demikian ia akan segera dapat menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi setiap kali ia selalu teringat kepada pesan gurunya. Pesan yang disertai dengan ancaman yang tajam. Karena itu, maka di samping bertahan terhadap serangan angan lawannya yang cepat, Sidanti harus juga bertahan terhadap perasaan sendiri. Ia harus berusaha untuk tetap sadar bahwa gurunya tidak ingin persoalan ini melibatkan dirinya ke dalam keadaan yang semakin parah. Itulah sebabnya, maka ia harus berhati-hati. Berbuat tanpa kehilangan keseimbangan. Namun ternyata lawannya bukan lawan yang dapat dianggapnya ringan. Sidanti sama sekali tidak menyangka bahwa di daerah ini dijumpainya seseorang yang memiliki kecakapan tata bela diri setinggi itu. Kegelisahan yang membakar dada Sidanti semakin lama menjadi semakin panas. Kadang-kadang terasa di dalam hatinya penyesalan atas keterlanjuran. Kini ia terlibat dalam keadaan yang sulit. Kalau ia kehilangan pengamatan diri, maka mungkin ia akan melakukan perbuatan yang membuat gurunya sangat marah kepadanya. Sementara itu perkelahian mereka menjadi semakin seru. Ternyata orang yang berpedang rangkap itu benar-benar lincah. Langkahnya ringan dan cekatan. Serangan-serangannya berbahaya, langsung menuju ke bagian tubuh Sidanti yang berbahaya. Bukan main. Sidanti berdesah di dalam dadanya. Seandainya guru tidak berpesan wanti-wanti. Namun seandainya demikian, maka Sidanti pasti tidak akan dapat juga menyelesaikan perkelahian itu dengan segera. Meskipun seandainya Sidanti mengerahkan segenap tenaganya, tanpa mencemaskan nasib lawannya sekalipun, maka Sidanti pasti akan memerlukan waktu yang lama. Sekali-sekali timbul juga niatnya untuk bertanya, siapakah orang yang telah mengganggu rencananya itu. Tetapi ia takut bahwa suaranya akan dapat dikenal, sehingga lawannya itu dapat mengetahuinya, bahwa ia adalah putra kepala tanah Perdikan Menoreh. Tetapi tanpa bertanya kepada lawannya itu, ia selalu diganggu saja oleh pertanyaan di dalam dadanya. Siapakah orang ini? Siapakah orang ini? Tetapi, gumam Sidanti kemudian di dalam hati. Seandainya aku bertanya, orang itu pun pasti tidak akan menyebut dirinya. Dengan demikian, Sidanti sudah tidak ingin lagi bertanya atau mengucapkan sepatah kata pun. Ia takut kalau justru dengan demikian orang itu dapat mengenalnya. Yang dilakukan kemudian adalah mendesak lawannya sekuat kemampuannya. Ia harus dapat menguasainya, menjatuhkannya dan membuatnya pingsan. Tetapi lawannya ternyata tidak menyerahkan dirinya begitu saja.
Semakin sengit datangnya serangan angan Sidanti, maka perlawanan orang itu pun menjadi semakin gigih. Ternyata, bukan Sidanti sajalah yang diganggu oleh pertanyaan tentang lawannya. Orang yang berpedang rangkap itu pun ternyata bertanya-tanya juga di dalam hatinya, siapakah orang yang wajahnya ditutup dengan ikat kepala itu? Orang itu pun sama sekali tidak menyangka, bahwa rumah ini akan didatangi oleh seseorang yang memiliki ilmu berkelahi yang demikian tinggi. Bahkan setelah mereka berkelahi beberapa lama, orang itu mengakui di dalam hatinya, bahwa apabila perkelahian itu berlangsung lama, ia merasa, bahwa ia tidak akan dapat mengalahkan lawannya yang wajahnya tertutup oleh ikat kepalanya. Tetapi aku belum tahu, apakah ia juga seorang ahli bermain pedang, desisnya di dalam hati. Namun sampai sekian lama, mereka berdua masih belum menarik pedang mereka dari rangkanya. Sidanti merasa bahwa pedang di tangannya akan sangat berbahaya. Kalau ia kehilangan pengamatan diri atau akan terulang lagilah nasib Plasa Ireng dan alap-alap Jalatunda. Tetapi apabila demikian, kali ini gurunya pasti tidak akan memaafkannya lagi. Tetapi akhirnya Sidanti tidak dapat mengelak lagi. Ia terkejut ketika ia melihat lawannya tiba-tiba saja telah menggenggam sepasang pedangnya di kedua tangannya. Geraknya terlampau cepat, hampir tidak dapat dilihat oleh mata. Dada Sidanti berdesir. Ia sadar bahwa lawannya adalah seorang yang cakap mempergunakan senjatanya. Ketika sejenak mereka terhenti, Sidanti mencoba untuk mengamati wajah lawannya. Tetapi sekali lagi ia terperanjat. Sebelum ia sempat memandang wajah itu, matanya telah melekat di ujung pedang lawannya. Ujung pedang yang bergerak seperti tatit di udara menyambar pundaknya. Dengan dada yang berdebar-debar Sidanti meloncat menghindari sambaran senjata itu. Tetapi ternyata serangan itu tidak terhenti sampai sekian. Ujung pedang lawannya itu pun segera mengejarnya. Hampir berbaring kedua mata pedang itu mematuk kedua pundaknya. Berkali-kali Sidanti harus berloncatan menghindar sebelum akhirnya ia memutuskan bahwa ia pun harus mempergunakan pedangnya. Demikianlah sesaat kemudian keduanya telah menggenggam senjata di tangan masing-masing. Sidanti dengan pedang tunggal, sedang lawannya mempergunakan sepasang pedangnya yang tipis. Dengan demikian maka perkelahian itu pun menjadi semakin lama semakin seru. Keduanya mampu bergerak secepat kilat yang menyambar-nyambar. Keduanya lincah dan cekatan. Dalam pada itu, perhatian Sidanti terhadap lawannya semakin lama menjadi semakin besar. Ia melihat beberapa kelainan pada lawannya itu. Lawannya hampir tidak pernah membentur serangan. Sidanti menyadari bahwa kekuatan lawannya tidak sebesar kekuatannya. Tetapi lebih daripada itu. Betapapun mereka terlibat dalam perkelahian yang sengit, namun gerak lawannya yang cepat cekatan itu mengandung suatu unsur yang tidak dimengertinya. Membingungkan, tetapi ia melihat seolah-olah lawannya itu berubah menjadi seorang penari yang mampu menggerakkan berpasang-pasang pedang bersama-sama. Sidanti adalah seorang anak muda yang berpengalaman, ia pernah berkelahi melawan orang-orang dengan bermacam-macam watak dan kebiasaan. Ia pernah berkelahi melawan Plasa Ireng yang tangguh-tanggun seperti seekor badak. Ia pernah berkelahi melawan alap-alap yang kasar tetapi terengginas, dengan senjatanya yang menyambar-nyambar seperti angin pusaran melilit tubuhnya. Ia pernah berkelahi melawan Agung Sedayu yang lincah cekatan. Geraknya cepat dan membingungkan. Dan ia pernah pula berkelahi dengan orang lain, bahkan dengan Tohpati dan Untara. Tetapi ia belum pernah melawan seseorang seperti yang dilawannya kini. Orang-orang yang pernah berkelahi dengannya, menang atau kalah, dengan sifat pembawaan dan ilmunya masing-masing, namun di antara mereka ada beberapa persamaan. Mereka adalah orang-orang kuat dan tangguh. Mereka mempergunakan kecepatan dan kekuatan. Mereka dengan tegas melawan serangan-serangan yang dilancarkannya, bahkan kadang-kadang sengaja membenturkan senjata-senjata mereka. Namun orang ini mempunyai sifat dan watak yang jauh berbeda. Geraknya hampir tidak menunjukkan sifat-sifat kekerasan meskipun cepatnya seperti tatit menyambar di langit. Gerak tangannya tampaknya lembut selembut tangan penari. Kakinya yang lincah melontar-lontarkan tubuhnya seringan kapas, dalam gerak yang luas. Tiba-tiba Sidanti menggeram di dalam dadanya. Ia seorang perempuan dalam pakaian laki-laki. Tetapi Sidanti tidak bertanya sepatah kata pun. Namun tanggapannya terhadap lawannya telah membuatnya bertambah gelisah. Semakin ia yakin bahwa lawannya adalah seorang perempuan, maka dadanya menjadi semakin berdebar. Aku tidak segera dapat mengalahkan perempuan ini, ia menggeram di dalam dadanya. Ada juga perempuan yang garang seperti orang ini.
Tetapi meskipun ia dapat memutar gunung, namun ia tidak akan dapat melepaskan diri dari tangan Sidanti. Aku harus menguasainya, membuatnya kehilangan kesadaran, kemudian melakukan rencanaku sebaik-baiknya. Dengan demikian Sidanti menjadi semakin bernafsu. Geraknya menjadi semakin cepat. Ia masih tetap sadar bahwa ia tidak akan membuat dirinya menjadi semakin parah dengan membunuh orang di halaman rumah Ki Sentol, di halaman tanah perdikannya sendiri, atas orang yang belum dikenalnya. Tetapi ternyata ilmu pedang perempuan itu sangat baik. Kedua senjata itu seakan-akan digerakkan oleh satu kekuatan dalam keserasian yang sempurna. Hampir-hampir Sidanti tidak mendapat kesempatan sama sekali untuk melawannya. Tetapi Sidanti memiliki beberapa kelebihan. Sidanti merasa bahwa kekuatannya lebih besar dari kekuatan lawannya, sehingga justru setiap kali ia tidak berusaha menghindar atau memukul senjata lawannya ke samping untuk menghapuskan kekuatan ayunannya, tetapi Sidanti sengaja melawan dalam benturan yang mantap. Setiap kali ia merasakan bahwa tenaga lawannya tidak dapat mengimbangi tenaganya. Setiap kali senjata lawannya terdorong beberapa jengkal. Tetapi ternyata lawannya menyadari pula keadaannya, sehingga karena itu, setiap kali terjadi benturan, maka lawannya tidak bertahan pada kekuatannya. Tetapi ia selalu berusaha memunahkan tenaga lawannya dengan perlawanan tenaganya yang liat, kemudian melepaskannya ke samping. Dengan cara itulah, maka beberapa kali Sidanti gagal untuk melontarkan senjata lawannya. Betapapun besar tenaganya, tetapi ia tidak dapat melepaskan sepasang senjata lawannya itu dari sepasang tangannya. Perempuan ini benar keras kepala, desah Sidanti di dalam hatinya. Namun setiap kali ia masih harus berjuang melawan perasaan sendiri. Setiap kali hatinya menyala memanaskan darahnya, setiap kali ia teringat kepada pesan gurunya. Tetapi siapakah sebenarnya perempuan ini, desah Sidanti di dalam hatinya. Adalah sangat mengherankan bahwa seorang perempuan di daerah ini mampu melawan aku sampai sekian lama. Meskipun aku yakin bahwa ilmunya masih berada selapis di bawah ilmuku, tetapi tidaklah mudah untuk mengalahkannya tanpa melukainya. Kalau aku tidak mengingat pesan guru, maka aku kira aku akan dapat lebih cepat melakukannya, meskipun dengan susah payah. Tetapi apakah ia hanya seorang diri? Sidanti semakin lama menjadi semakin cemas tentang dirinya. Bukan tentang hidup dan matinya, tetapi justru ia cemas apabila dirinya kemudian akan dapat dikenal sebagai Sidanti, putra Argapati. Sekali lagi ia berdesah. Kalau ia masih tetap berkeras kepala, apa boleh buat? Aku kira guru sudah tidak melihat lagi apa yang aku kerjakan. Aku tidak dapat selamanya hanya berusaha mempertahankan diri dan menyerang tempat-tempat yang sama sekali tidak berbahaya. Suatu saat aku harus mengarahkan ujung pedangku ke arah jantungnya. Perkelahian itu kemudian berlangsung semakin sengit. Ternyata Sidanti harus mengagumi kelincahan perempuan itu. Lincah dan cekatan seperti anak rusa yang bermain-main di rumputan. Sidanti yang telah bekerja memeras segala macam kemampuannya pun masih belum dapat menguasai lawan itu sepenuhnya. Apalagi apabila tiba-tiba datang 1-2 orang seperti perempuan itu. Namun bagaimanapun juga Sidanti tidak akan meninggalkan arena. Sementara itu Ki Tambakwedi dan Argajaya berdiri termangu-mangu di ujung desa menunggu Sidanti. Tetapi untuk sekian lamanya anak itu tidak muncul-muncul dari mulut lorong padesan. Apa saja yang dilakukan oleh anak gila itu, desis Ki Tambakwedi. Ia keras kepala sejak kanak-kanak, sahut Argajaya. Anak itu sudah terlampau lama. Apakah yang telah terjadi? Argajaya tidak segera menjawab. Tetapi ia pun diganggu pula oleh kegelisahan. Seperti Ki Tambakwedi, ia pun menganggap bahwa Sidanti sudah cukup lama mereka tinggalkan. Kalau ia segera mengetuk pintu, masuk, dan dengan lancar menerima 3 pengadek pakaian, maka waktu yang dipergunakannya telah cukup lama. Tiba-tiba Ki Tambakwedi itu pun bergumam. Aku tidak dapat melepaskan anak itu tanpa pengawasan. Aku akan melihatnya apa saja yang sudah dikerjakan. Mudah-mudahan ia tidak berbuat sesuatu yang dapat mencemarkan namanya dan nama ayahnya, Argapati yang bergelar Ki Gede Menoreh. Aku juga mencemaskannya. Anak itu memang anak bengal sejak kanak-kanak. Ki Tambakwedi mengerutkan keningnya. Kemudian ia berkata, aku akan kembali ke rumah Ki Sentol. Aku ikut bersama Kiai. Desis Ki Tambakwedi. Terserahlah kepadamu, Ger. Aku juga ingin melihat apa yang terjadi.
Marilah. Keduanya segera melangkah kembali. Tetapi mereka tidak ingin dilihat orang. Mereka segera menyusup ke dalam gelapnya bayangan dedaunan yang rimbun di dalam kelamnya malam. Perlahan-lahan mereka merayap semakin dekat dengan halaman rumah di ujung lorong padesan itu. Dari kejauhan mereka tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Mereka tidak melihat kesibukan apapun. Mereka tidak melihat orang-orang di dalam rumah itu terbangun, membuat kegaduhan sehingga si Danti harus bertindak kasar. Halaman itu tampaknya sepi saja, Kiai, gumam Argajaya. Ki Tambakwedi tidak segera menjawab. Ternyata telinganya jauh lebih tajam dari telinga Argajaya. Meskipun ia masih belum melihat sesuatu tetapi ia mendengar gemerincingnya senjata beradu. Kita harus mendekat, Nger, desis Ki Tambakwedi. Ada sesuatu yang tidak wajar. Apakah Kiai melihat sesuatu? Keduanya pun kemudian melangkah semakin dekat. Kini halaman rumah itu tampak semakin jelas tetapi halaman itu masih juga tampak sepi. Tidak ada keributan dan tidak ada kegaduhan. Namun tiba-tiba Argajaya mengangkat wajahnya. Katanya, "Aku mendengar sesuatu, Kiai." "Apakah baru sekarang Angger mendengarnya?" "Tidak. Tetapi aku kurang memperhatikannya. Aku sangka bunyi itu bukan seperti yang aku dengar sekarang." "Apakah yang Angger dengar sekarang?" "Perkelahian. Senjata beradu. Tetapi tidak terlampau sering. Aku menduga bahwa salah seorang dari mereka merasa bahwa kekuatan mereka tidak seimbang. Tetapi orang yang merasa lebih lemah itu pasti memiliki kelebihan lain." Pendengaran Angger cukup baik. Aku sependapat. Dan salah seorang dari kedua orang yang berkelahi itu pasti si Danti. Argajaya mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku pun berpendapat demikian, desisnya. Ki Tambakwedi menarik nafas dalam-dalam, si Danti memang terlampau sulit untuk dikendalikan. Kalau ia membuat sedikit saja kesalahan di sini, maka akibatnya akan menjadi terlampau berat baginya. Ayahnya pasti akan menjadi sangat marah. Mudah-mudahan ia belum dikenal sebagai si Danti. Marilah kita mendekat, Nger. Atulah langkah dan nalarmu supaya tidak mengganggu perkelahian itu. Aku ingin melihat siapakah yang sedang berkelahi melawan Angger si Danti itu. Argajaya mengerti maksud Ki Tambakwedi. Ia harus berhati-hati supaya tidak mengejutkan orang-orang yang sedang berkelahi. Sebab dengan demikian, maka akibatnya akan sangat mengganggu dan mungkin sama sekali tidak mereka kehendaki. Apalagi Argajaya adalah orang yang banyak dikenal di padesan itu, apalagi oleh Ki Sentol sendiri. Aku tidak menyangka bahwa di daerah ini ada seseorang yang mampu bertahan terhadap si Danti sedemikian lama, bisik Ki Tambakwedi. Namun justru karena itu, kita harus segera mendekat, supaya seandainya si Danti kehilangan pengamatan diri, kita sempat mencegahnya. Aku, seorang dari tanah perdikan ini pun heran, bahwa di padesan ini ada seseorang yang mampu berkelahi melawan si Danti. Keduanya terdiam. Mereka menjadi semakin dekat, dengan halaman rumah Ki Sentol. Dentang senjata beradu itu pun menjadi semakin keras. Semakin sering. Tetapi telinga-telinga yang cukup terlatih akan segera mengerti, bahwa salah seorang dari kedua orang yang bertempur itu pasti selalu menghindari benturan-benturan kekuatan. Dengan demikian maka benturan-benturan itu tidak beradu terlampau keras dan terlampau sering. Bunyi benturan itu pun menjadi tidak terlampau keras. Telinga Ki Tambakwedi yang tajam setajam pandangan matanya, segera menuntunnya kemana ia harus pergi. Mereka tidak memasuki halaman itu lewat regol yang telah terbuka. Tetapi mereka mencari tempat yang gelap di bawah rimbunnya dedaunan, untuk meloncati pagar batu yang tidak terlampau tinggi, masuk ke dalam halaman. Ketika mereka sudah berada di halaman, maka langkah mereka pun menjadi semakin berhati-hati. Mereka merayap setapak demi setapak maju, sehingga akhirnya mereka dapat melihat di dalam kegelapan dua bayangan yang sedang berkelahi. Sekilas, mereka berdua segera mengetahui bahwa yang seorang dari mereka adalah si Danti. Keadaannya ternyata lebih baik dari keadaan lawannya. Namun adalah mengherankan bahwa lawannya mampu bertahan sekian lamanya. Sejenak kedua orang itu terpaku di tempatnya. Dengan tajamnya mereka memandangi perkelahian yang tengah berlangsung di dalam gelapnya malam. Kilatan cahaya langit di kejauhan yang sudah tidak berdaya, tampak menari-nari pada mata-mata pedang yang sedang bergerak-gerak dengan cepatnya.
Namun mereka yang sedang berkelahi itu sendiri, hampir tidak dapat dilihat bentuknya. Ternyata perkelahian itu semakin menarik perhatian Ki Tambakwedi dan Argajaya. Perlahan-lahan tetapi pasti mereka dapat mengenali orang yang sedang berkelahi melawan Sidanti. Meskipun mereka masih bertempur di tempat yang kelam, namun kedua orang yang mengintai mereka dapat mengenal mereka masing-masing dari tata geraknya. Apalagi Ki Tambakwedi yang mempunyai beberapa kelebihan dari orang lain. Kecuali ia segera dapat mengenal Sidanti yang mempergunakan ilmu dari Tambakwedi dengan baiknya, maka ia pun segera mengenal ilmu lawan Sidanti itu. Angger, perlahan Ki Tambakwedi berdesis. Perkelahian yang menarik. Meskipun mereka telah hampir sampai pada penggunaan puncak ilmu yang mereka miliki, namun perkelahian itu sama sekali tidak terjadi dengan banyak keributan. Orang-orang yang tidur di dalam rumah itu pun tidak terbangun karenanya. Ya, Kiai, jawab Argajaya. Tetapi ada yang lebih menarik daripada itu, berkata Ki Tambakwedi selanjutnya. Argajaya berpaling. Di dalam gelap malam ia mencoba menangkap maksud kata-kata yang tersirat di wajah orang tua itu. Tetapi ia tidak berhasil. Apakah yang lebih menarik itu, Kiai? Lawan Sidanti. Ya. Aku pun tertarik pula kepadanya. Bukankah ia seorang gadis? Ki Tambakwedi mengangguk. Ya, ia memang seorang gadis. Tetapi itu pun kurang menarik bagiku. Yang paling menarik adalah bagaimana caranya melawan Sidanti. Argajaya mengerutkan keningnya. Bagaimana menurut pertimbangan Kiai? Seharusnya kau tidak bertanya demikian, Ger. Kau pasti sudah mengenalinya. Tata gerak itu adalah tata gerak yang sudah seharusnya kau kenal. Cabang perguruan itu pun pasti akan menunjukkan, setidak-tidaknya membatasi persoalannya. Argajaya menahan nafasnya. Ia memang sudah menduga siapakah gadis yang sedang berkelahi itu. Ia mengenalnya menilik tata geraknya. Tetapi bukan itu saja. Ia mengenal gadis itu dengan baik. Tetapi ia tidak menyangka bahwa gadis itu mempunyai kecakapan yang hampir sejajar dengan Sidanti. Bukankah ilmu itu ilmu cabang perguruan menoreh? Aku kira kau mengenal bahwa ilmu itu adalah ilmu Argapati yang bergelar Ki Gede Menoreh. Bukankah Angger sendiri sebagian terpercik oleh ilmu dari cabang perguruan itu meskipun Angger tidak bersaudara seperguruan dengan kakak Angger, Argapati? Kami seperguruan Kiai, tetapi jarak yang membatasi kami cukup jauh. Ki Tambakwedi menggeleng. Tidak. Kalian bukan seperguruan. Angger memang pernah mendapat ilmu itu, tetapi yang terbesar tersimpan pada diri Angger bukan perguruan yang sama dengan perguruan Argapati. Argajaya menganggukkan kepalanya. Tetapi gadis itu adalah seorang gadis yang menyimpan ilmu dari cabang perguruan menoreh. Kau lihat bukan? Ya, Kiai. Aku mengenalnya seperti aku mengenal Sidanti. Tetapi dalam pakaian laki-laki aku semula agak kabur karenanya. Tetapi kini aku sudah yakin bahwa aku tidak akan salah lagi. Ki Tambakwedi mengangguk-anggukan kepalanya. Luar biasa. Ilmu yang dimilikinya belum matang benar. Seharusnya ia bukan lawan yang terlampau berat bagi Sidanti. Mungkin Sidanti sudah mengenal bahwa lawannya seorang gadis. Sidanti harus mengenalnya. Tetapi pakaian laki-lakinya apalagi mereka berkelahi di dalam gelap itulah yang menyebabkan Sidanti tidak segera mengetahui dengan siapa ia sedang berkelahi. Tetapi ternyata Kakang Agapati telah membuat suatu teka-teki. Aku tidak pernah melihat anak itu berlatih sama sekali. Tetapi tiba-tiba aku melihatnya ia sudah berada dalam tataran yang demikian tinggi. Aku melihatnya sehari-hari sebagai seorang gadis pendiam dan pemalu. Tetapi dalam pakaian laki-laki ternyata ia cukup garang. Kau mengenal gadis itu, Ger, bukan hanya sekedar mengenal tata geraknya. Tentu, kata-kata Argajaya terputus karena mereka mendengar suara yang lain dari suara perkelahian itu. Karena itu maka segera mereka terdiam. Mereka menjadi semakin berhati-hati dan mencoba untuk menangkap apa saja yang terjadi. Tiba-tiba dada mereka bergetar. Mereka melihat 3 orang berloncatan dari belakang Gandok. Mereka segera berlari ke depan dan berhenti sejenak sambil menebarkan pandangan mata mereka. Di sana, aku sudah mendengar gemerincing senjata, salah seorang dari mereka berkata lantang. Ketiganya segera menghadap ke arah suara yang mereka dengar. Suara gemerincing senjata. Gemerincingnya pedang Sidani yang beradu dengan sepasang senjata lawannya.
Ternyata Sidanti juga mendengar suara itu. Terasa betapa dadanya bergelora. Sesaat ia menjadi bingung. Apakah yang akan dilakukannya? Melawan mereka dan membunuh mereka satu persatu? Kalau ia tidak ragu-ragu, dan tidak tertahan oleh pesan gurunya, lawannya itu pun telah binasa. Ia ingin mengalahkannya dan sekedar membuatnya pingsan tanpa menggores kulitnya dengan ujung pedangnya. Tetapi justru dengan demikian keadaannya menjadi semakin sulit. Kehadiran ketiga orang itu telah mencemaskan hati Ki Tambakwedi pula. Kalau Sidanti menjadi bingung, maka ia pasti akan berbuat di luar perhitungan. Mungkin ia menjadi mata gelap. Ia akan berusaha untuk membinasakan lawan-lawannya tanpa pertimbangan lain, asal mereka tidak dapat mengenalnya. Tidak dapat mengetahui bahwa yang menutupi wajahnya dengan ikat kepala itu adalah Sidanti, putra Argapati. Ternyata Argajaya pun berpikir demikian pula. Tetapi ia menjadi lebih cemas lagi, karena ia yakin bahwa ia mengerti benar, siapakah gadis lawan Sidanti itu. Kiai. Argajaya itu kemudian berdesis. Perkelahian itu harus dicegah. Ya, sahut Ki Tambakwedi. Aku akan membuat mereka kehilangan lawannya. Aku akan mengambil dan menyingkirkan Sidanti. Mereka akan mengejar. Aku terpaksa menghilangkan kesadaran mereka untuk sementara. Hanya sekedar memberi kesempatan Sidanti melarikan diri. Tetapi gadis itu? Oh, siapakah gadis itu? Angger belum mengatakannya. Pandanwangi. Pandanwangi, ulang Ki Tambakwedi sambil mengerutkan keningnya. Pandanwangi kau bilang? Ya. Dada Ki Tambakwedi berdesir. Sejenak ia termangu-mangu. Nama itu telah mengejutkannya. Meskipun ia tidak begitu mengenal anak itu seperti ia mengenal Sidanti, tetapi Pandanwangi adalah gadis yang dikenalnya dengan baik di masa kanak-kanaknya. Tetapi karena sudah bertahun-tahun ia tidak bertemu, apalagi kini ia mengenakan pakaian laki-laki, maka ia menjadi lupa kepadanya. Bukankah Kiai pernah mengenalnya dahulu? Iya. Aku pernah mengenalnya. Tetapi sudah bertahun-tahun yang lalu. Aku sudah lama sekali tidak mengunjungi Argapati, itulah sebabnya aku melihat ilmu Argapati ada padanya. Lalu, apakah yang akan kita lakukan sekarang? Ki Tambakwedi terdiam sejenak. Ia melihat ketiga orang yang berlari-lari itu sudah berada di samping tempat perkelahian antara Sidanti dan gadis yang bernama Pandanwangi itu. Aku menjadi agak bingung. Tetapi sebaiknya perkelahian yang lebih seru harus dicegah. Ki Tambakwedi berhenti sejenak, lalu. Tetapi apakah Sidanti mengenal gadis itu? Melihat perkelahian itu, aku kira Sidanti belum mengenalnya. Apalagi kini. Argajaya menjadi tegang. Lihat Kiai, Sidanti hampir menjadi mata gelap. Ketika Ki Tambakwedi memandang perkelahian itu, ternyata ia melihat tekanan Sidanti menjadi semakin dahsyat. Ia tampaknya telah kehilangan segala pengamatan diri karena ia kehilangan akal. Ia tidak menemukan cara yang sebaik-baiknya untuk menghindar dan karena kecemasannya bahwa dirinya akan dikenal. Dengan demikian, maka ia tidak dapat mengekang dirinya lagi. Ia harus melawan dan berusaha menutup mulut orang-orang itu bagaimanapun caranya. Memang ada juga terbersit pikiran di kepalanya untuk melarikan diri. Tetapi setiap kali kakinya akan melontarkan dirinya menghindari perkelahian itu, perasaan harga dirinya telah mengekangnya, sehingga setiap kali ia menjadi ragu-ragu. Akhirnya ia tidak mendapat kesempatan lagi, ketika ketiga orang yang baru datang itu mengepungnya. Jangan diberi kesempatan untuk melarikan diri, berkata salah seorang dari mereka. Kita harus tahu, siapakah orang ini. Sidanti hanya dapat menggeretakkan giginya. Ia selalu saja dibayangi oleh kecemasan tentang dirinya sendiri. Ia tidak berani mengucapkan kata-kata supaya suaranya tidak dikenal. Ketika ketiga orang itu sudah menarik senjata masing-masing, maka Sidanti tidak akan dapat berbuat lain. Melawan, kalau terpaksa, ya kalau terpaksa apa boleh buat. Pedangnya akan membuat penyelesaian. Tetapi ketika ketiga orang itu sudah mulai menggerakkan pedangnya, tiba-tiba mereka mendengar suara tertawa di belakang gerumbul yang rimbun. Tanpa berjanji mereka berloncatan menjauhi lawan-lawannya untuk mendapat kesempatan berpaling. Meskipun pedang-pedang mereka siap untuk bergetar, tetapi mereka memerlukan juga menunggu, siapakah yang akan keluar dari dalam rimbunnya gerumbul itu? Yang kemudian muncul di dalam kegelapan itu adalah dua bayangan sosok tubuh yang hitam.
Mereka tidak segera dapat mengenal. Namun sejenak kemudian salah seorang dari kedua orang itu berkata sambil tertawa. Cukup Sidanti. Permainan yang menyenangkan. Sidanti terkejut bukan buatan. Ia mengenal suara itu, suara pamannya, Argajaya. Tetapi pamannya telah menyebut namanya, sedang ia sendiri mati-matian menyembunyikan dirinya dari pengenalan orang-orang itu. Tetapi bukan saja Sidanti yang terkejut bukan kepalang, ternyata lawannya yang bernama Pandan Wangi itu pun terperanjat bukan main, sehingga seolah-olah darahnya berhenti mengalir. Pamankah ini? Bertanya suara wanita itu. Ya, aku pamanmu, Pandan Wangi. Pandan Wangi, hampir-hampir Sidanti berteriak, tetapi suaranya tertahan di dadanya. Tetapi dengan demikian ia menjadi seolah-olah membeku di tempatnya. Nama itu benar-benar telah mengejutkannya. Tetapi ketika ia mendapat kesempatan untuk memandangi wajah lawannya, maka ia merasakan sesuatu bergetar di dalam dirinya. Wajah itu masih belum jelas baginya. Tetapi karena gadis lawannya itu berdiri diam, maka kesempatan untuk mengenalinya menjadi semakin luas. Kedua bayangan yang ternyata Argajaya dan Ki Tambakwedi itu sudah menjadi semakin dekat. Dan terdengar lagi Argajaya berkata, Aku telah melihat dengan senang hati kalian bermain-main. Jangan marah Pandan Wangi. Sidanti sengaja ingin melihat, apakah kau sudah cukup baik menguasai ilmu pedang rangkap dari perguruan menoreh itu. Kedua orang yang baru saja bertempur itu terpukau diam-diam mereka tidak segera mengerti, apakah yang sebenarnya mereka hadapi. Mereka hanya berdiri saja memandangi langkah Argajaya dan Ki Tambakwedi mendekati mereka. Pandan Wangi, berkata Argajaya kemudian. Sidanti telah terlampau lama, bahkan bertahun-tahun tidak bertemu dengan kau karena kakakmu itu sedang menuntut ilmu di padepokan Tambakwedi. Ketika kakakmu menjejakkan kakinya di tanah perdikan ini, untuk pertama kali setelah bertahun-tahun tidak melihatnya, maka yang pertama-tama ditemuinya adalah kau dalam pakaianmu yang aneh itu. Sehingga timbullah niatnya untuk mengganggumu. Pandan Wangi mengerutkan keningnya. Ketika ia berpaling memandangi wajah orang yang baru saja berkelahi melawannya, ia masih melihat wajah itu bertutup ikat kepala. Bukalah penyamaranmu, Sidanti, berkata Argajaya. Bukankah kau tidak perlu lagi memakainya? Kau sudah cukup mengganggu adikmu dengan cara itu. Sekarang bukalah. Kau sudah terlampau lama membuat adikmu berdebar-debar. Sidanti masih belum tahu benar, apakah yang sebenarnya dimaksud oleh paman dan gurunya. Tetapi ia tidak dapat membantah lagi. Dengan ragu-ragu dibukanya tutup wajahnya. Nah, bukankah ia seorang anak muda yang bernama Sidanti, putra Kakang Argapati, desis Argajaya sambil tertawa. Apakah kau sudah tidak dapat mengenal wajah kakakmu lagi, Pandan Wangi? Aneh. Sidanti tidak banyak mengalami perubahan. Sedang kau, yang sedang tumbuh dalam masa-masa yang paling cepat, tidak dapat mengelabui kakakmu, walaupun kau memakai pakaian yang aneh itu pula. Tetapi, tergagap Pandan Wangi berkata. Tetapi dari mana paman tahu kalau aku berada di sini? Bukankah kau sering berada di tempat ini? Pandan Wangi menjadi ragu-ragu. Tetapi Argajaya pun menjadi berdebar-debar. Pertanyaan yang aneh-aneh dapat membuatnya bingung untuk mencari jawab. Tetapi Pandan Wangi masih ingin bertanya lagi, tetapi Argajaya mendahului. Lihatlah baik-baik. Itu adalah kakakmu Sidanti. Pandan Wangi berpaling sekali lagi memandangi wajah Sidanti yang kini sudah tidak tertutup lagi. Meskipun sudah lama mereka tidak bertemu, tetapi garis wajah itu sama-sama dapat dikenalinya. Marilah kita pergi ke halaman. Cahaya lampu itu akan segera memperkenalkan kalian. Argajaya segera membimbing Pandan Wangi berjalan mendahului yang lain pergi ke halaman. Kepada kedua orang pengawal Pandan Wangi yang juga sudah dikenalnya, Argajaya berkata, Marilah ikut aku. Mereka tidak membantah lagi. Mereka segera berjalan ke halaman depan rumah Ki Sentol yang cukup luas. Yang tinggal di dalam kegelapan adalah Sidanti dan Ki Tambakwedi. Ketika jarak mereka menjadi semakin jauh dengan Argajaya dan orang-orang menoreh yang lain, maka Ki Tambakwedi berbisik. Tidak ada cara lain. Lebih baik kau berpura-pura mencoba adikmu untuk melihat ilmunya, atau sengaja mengganggunya. Sidanti menarik nafas dalam-dalam. Kini ia menjadi jelas maksud paman dan gurunya. Namun meskipun demikian ia berkata,
Tetapi pertanyaan-pertanyaan Pandan Wangi akan membingungkan aku, Guru, seperti yang ditanyakannya kepada Paman Argajaya, kenapa kita mengetahui bahwa Pandan Wangi ada di sini? Kitambak Wedi mengerutkan keningnya. Kemudian ia bertanya, "Di mana kau temui anak itu?" "Ia menghampiri aku di halaman ini ketika aku akan naik ke pendapa. Tetapi karena aku takut dikenal di dalam cahaya lampu minyak di pendapa, akulah yang menyerangnya di dalam gelap." "Di mana ia berada, atau dari mana ia datang?" "Dari arah Gandok." 3 orang pengawalnya datang dari belakang Gandok itu pula. "Kalau begitu mereka pasti ditempatkan di Gandok itu sebagai tamu. Nah, katakan bahwa kau telah mengintainya dari luar Gandok. Tetapi kenapa aku masuk ke halaman ini dan sampai ke Gandok itu? Bukankah tempat ini seakan-akan menjadi pesanggrahan keluargamu? Katakan, kau memang sedang melihat-lihat apakah ada salah seorang anggota keluargamu yang sedang berada di sini." Sidanti mengangguk-anggukan kepalanya, meskipun hatinya masih berdebar-debar. Ternyata gadis itu adalah adiknya. Adiknya sendiri. Tetapi sudah sekian lama ia tidak bertemu, sejak yang terakhir ia mengunjungi kampung halamannya. Apalagi dalam pakaian laki-laki di dalam kegelapan pula. Aneh, desisnya tiba-tiba. Ia mampu berkelahi. "Kau tidak mengenal ilmu itu?" "Tidak." "Ilmu ayahmu." "Ilmu Argapati." "Memang ayahmu tidak mau membimbingmu dan menyerahkannya kepadaku." "Kenapa, Guru?" bertanya Sidanti. Pertanyaan itu telah memukul jantung Kitambak Wedi. Ia menyesal bahwa ia telah terlanjur mengatakan sesuatu yang tersimpan di dalam hatinya. "Seharusnya aku tidak mengatakannya," desisnya di dalam hati. "Kenapa, Guru, kenapa ayah tidak mau mengajari aku, tetapi ayah justru mengajari Pandan Wangi, seorang gadis?" Dada Kitambak Wedi menjadi semakin berdebar-debar. Tetapi ia harus menjawab. Katanya, "Itu adalah cara ayahmu untuk memperkaya ilmu perguruan menoreh. Ayahmu merasa bahwa aku mempunyai kemampuan yang seimbang. Maka dititipkannya kau kepadaku, dan diturunkannya ilmunya kepada Pandan Wangi. Bukankah dengan demikian kau dan Pandan Wangi akan mampu bersama-sama menyusun ilmu yang lengkap dan mengagumkan kelak?" Sidanti mengerutkan keningnya. Memang hal yang demikian itu mungkin saja terjadi, tetapi masih juga kurang dapat dipahami. Kenapa ayahnya menempuh cara itu untuk memperkaya ilmu perguruan menoreh? Kenapa ayahnya, Argapati, tidak saja bersama-sama dengan Kitambak Wedi menyusun suatu ilmu yang mencakup berbagai macam unsur dari kedua cabang perguruan yang memiliki nama yang cukup besar itu? Apabila demikian, dan mereka dapat menemukan unsur-unsur yang dapat dipadukan dalam suatu bentuk yang baru, maka ilmu itu akan menggemparkan seluruh Demak. Tetapi kenapa yang ditempuh oleh ayahnya adalah jalan yang terlampau jauh? Menyerahkannya kepada Kitambak Wedi dan menurunkan ilmunya kepada Pandan Wangi, adik perempuannya, kemudian baru dicari kemungkinan untuk memadukan kedua ilmu itu? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Pertanyaan-pertanyaan itu meronta-ronta di dalam dadanya. Tetapi ketika ia ingin menyatakannya, didengarnya Kitambak Wedi berkata, "Marilah kita pergi ke halaman itu. Lihat, mereka telah menunggu kita." Sidanti berpaling. Di dalam keremangan cahaya lampu di halaman ia melihat pamannya, Pandan Wangi dan pengawal-pengawalnya berdiri tegak. Mereka agaknya memang sedang menunggunya. Sidanti mengikuti saja di belakangnya ketika gurunya melangkah ke halaman. Namun ia berdesis. "Aku pasti akan dibingungkan oleh pertanyaan-pertanyaan Pandan Wangi. Bahkan mungkin apabila orang-orang lain di dalam rumah ini terbangun. Kau harus cepat berpikir. Carilah jawaban yang paling mungkin. Kadang-kadang kau harus berusaha memotong pertanyaan mereka. Dan kita seharusnya tidak terlampau lama tinggal di rumah ini. Malam ini juga kita akan meneruskan perjalanan. Tetapi bagaimana dengan pakaian kita, Kiai? Pakaian kita terlampau lusuh dan kotor. Jangan hiraukan. Kau dapat membuat cerita-cerita lucu tentang hutan mentau. Demikian pula tentang luka di pundakmu yang sudah hampir sembuh sama sekali itu." Dada Sidanti menjadi semakin berdebar-debar ketika ia menjadi semakin dekat dengan orang-orang menoreh yang telah agak lama ditinggalkannya. Namun kemudian cahaya lampu telah menolongnya untuk mengenali wajah gadis yang telah mampu melawannya itu.
Meskipun anak itu telah tumbuh dengan suburnya, serta berpakaian laki-laki namun Sidanti telah mulai dapat mengenalnya. Anak itu memang Pandan Wangi. Tetapi ternyata Pandan Wangilah yang lebih dahulu menegurnya. Hampir berteriak ia memanggil. Kakang Sidanti, bukankah kau benar-benar Kakang Sidanti? Sidanti menganggukkan kepalanya. Tetapi suaranya tersendat di kerongkongan, sehingga jawabnya terlampau pendek. Ya. Pandan Wangi tertegun sejenak. Tetapi semakin dekat semakin jelas baginya, bahwa orang yang semula menutup wajahnya dengan ikat kepalanya itu adalah Sidanti. Sidanti yang telah menyarungkan pedangnya itu mendekatinya dengan penuh kebimbangan. Pandan Wangi yang kemudian yakin bahwa orang itu adalah kakaknya berkata pula. Kau mengganggu aku, Kakang. Aku hampir berteriak-teriak memanggil Paman Karti untuk menangkapmu. Sidanti mendekati adiknya dengan dada yang berdebar-debar, tetapi ia memaksa bibirnya untuk tersenyum. Aku senang melihat kau marah, katanya. Namun sikapnya masih juga canggung. Tetapi kau telah menyakiti tanganku. Kenapa dengan tanganmu? Tidak apa-apa, tetapi untuk mempertahankan pedangku, tanganku terasa terlampau nyeri. Kau bersungguh-sungguh berusaha melepaskan genggaman pedangku. Terdengar Argajaya tertawa. Katanya, kakakmu hampir tidak percaya bahwa kau benar-benar mampu berkelahi. Aku yang hampir setiap hari melihat kau bermain-main dakon dan jirak, tidak tahu sama sekali bahwa kau mampu bermain-main dengan pedang. Ayahmu benar-benar aneh, Wangi. Aku menjadi pening memikirkannya. Kapan saja kau menyisihkan waktumu untuk berlatih? Pandan Wangi menundukkan kepalanya. Ia adalah seorang gadis yang baru mekar. Pujian pamannya telah membuat wajahnya menjadi kemerah-merahan. Tetapi sarungkanlah sepasang pedangmu itu, berkata Argajaya kemudian. Oh. Pandan Wangi baru sadar bahwa ia masih menggenggam sepasang pedangnya. Orang yang wajahnya bertutup ikat kepala itu kini sudah tidak akan berani lagi menyerangmu, karena di sini ada Karti dan kedua kawannya. Wajah Pandan Wangi menjadi semakin kemerah-merahan. Tanpa sesadarnya ia berpaling kepada pengawalnya, seorang yang sudah setengah tua, yang bernama Karti. Aku tidak menyangka. Karti itu berkata, bahwa aku akan berjumpa dengan Angger Sidanti di sini, dan aku juga tidak bermimpi menyaksikan Angger Pandan Wangi mampu bertempur setangkas itu. Aku, pemomongnya dihadapkan pada suatu kenyataan yang mengejutkan. Ah, kau juga mengganggu aku, Paman. Benar Angger Sidanti. Adikmu, Angger Pandan Wangi memang luar biasa. Aku memang pernah melihat Angger Pandan Wangi berlatih, tetapi tidak berlatih bermain pedang. Angger Pandan Wangi selalu berlatih memanah. Dan malam ini aku mengantarkannya untuk berburu nanti lewat lengah malam. Tetapi tanpa aku duga, bahwa aku akan bertemu dengan Angger Sidanti dan sekaligus melihat kedua bersaudara ini memamerkan ilmunya masing-masing. Aku tidak ingin memamerkan kecakapan itu, Paman, potong Pandan Wangi. Ya. Maksudku, aku melihat Angger berdua adalah anak-anak muda yang luar biasa. Lebih-lebih Angger Sidanti. Bukan main. Meskipun agaknya Angger tidak bersungguh-sungguh, tetapi aku menjadi ngeri karenanya. Sidanti tersenyum, meskipun senyumnya masih juga hambar. Ia memang sudah mengenal Karti sebagai seorang yang meskipun sudah setengah umur, tetapi masih juga senang bergurau dan jenaka. Dan orang itu masih berkata lagi. Ketika aku melihat Angger bertempur melawan Angger Pandan Wangi, aku menjadi ragu-ragu untuk berbuat sesuatu. Aku dan kedua kawanku ini sebenarnya harus mengawal Angger Pandan Wangi, tetapi ternyata kamilah yang dikawal olehnya, karena kami tidak berani ikut campur melawan Angger Sidanti. Ah, hampir bersamaan Sidanti dan Pandan Wangi berdesah. Sekarang, Karti itu berkata, kita akan membangunkan Ki Sentol. Aku ingin memperkenalkannya dengan Angger Sidanti. Aku sudah mengenalnya. Oh, tetapi Angger Sidanti yang dahulu. Bukan Angger Sidanti yang sekarang. Terima kasih, Paman Karti, tetapi aku segera ingin menghadap ayah. Heh. Karti itu mengerutkan keningnya. Jadi Angger mampir di halaman ini hanya sekedar ingin mengganggu Angger Pandan Wangi? Sidanti menjadi ragu-ragu sejenak. Ketika ia berpaling kepada gurunya kemudian kepada pamannya, ia tidak segera mendapat kesan apapun dari kedua orang itu,
Sementara Karti telah menyambung kata-katanya. Kau memang senang bergurau sejak kanak-kanak, Nger. Marilah singgah ke rumah ini. Ki Sentol akan sangat bergembira melihat Angger. Sidanti masih belum dapat menyahut. Ki Sentol akan menjadi kagum mendengar cerita tentang Angger Sidanti dan Angger Pandanwangi. Sidanti masih juga diam. Tetapi Argajayalah yang menyahut. Terima kasih Karti. Kami sekarang tidak sedang bertamasya mengantarkan Sidanti berburu. Tetapi kami membawa seorang tamu yang akan bertemu dengan Kakang Argapati. Siapa? Ki Tambakwedi, Guru Sidanti. Oh, yang mana? Kenapa, kau bertanya, sahut Argajaya. Kami hanya bertiga. Kau mengenal aku dan Sidanti. Oh, tiba-tiba Karti menganggukkan kepalanya dalam-dalam kepada Ki Tambakwedi. Sekilas dilihatnya wajah orang tua dari lereng Gunung Merapi itu. Terasa sebuah desir yang lembut menggores dadanya. Mata yang tajam setajam mata burung hantu di dalam kegelapan, hidung yang mancung, kumis yang hitam dan garis-garis wajah yang tegas tergores di sisi matanya yang seolah-olah menyala. Namun segera ia berkata, kalau demikian, aku memang harus membangunkan Ki Sentol. Seharusnya aku sudah tahu bahwa yang datang sekarang adalah Angger Sidanti bersama gurunya. Aku yang sudah terlampau lama berada di Menoreh, seharusnya sudah mengetahui bahwa guru Angger Sidanti berada di sini. Karti berhenti sejenak, lalu kepada Ki Tambakwedi ia berkata, maafkan aku, Kiai. Aku adalah seorang yang tidak tahu diri. Tetapi agaknya aku memang belum pernah melihat Kiai di Menoreh, meskipun agaknya Kiai sering berkunjung kepada Ki Gede Menoreh. Tiba-tiba wajah Ki Tambakwedi menjadi tegang. Tetapi hanya sesaat. Sesaat kemudian ia telah berhasil menguasai dirinya. Bahkan ia telah dapat memaksa bibirnya untuk tersenyum. Ya. Aku memang jarang sekali datang ke Menoreh. Argapatilah yang sering berkunjung kepadaku, atau Angger Argajaya. Karti mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak melihat dada Ki Tambakwedi yang bergetar justru karena pertanyaannya. Ki Tambakwedi seolah-olah dihadapkan kepada suatu pertanyaan yang menggores dinding jantungnya, menumbuhkan luka yang tidak akan dapat sembuh seumurnya. Ya, kenapa aku seolah-olah tidak berani lagi datang ke Menoreh? Bukan hanya sekarang, tetapi bertahun-tahun yang lalu. Sejak Sidanti masih seorang kanak-kanak. Tetapi kini Ki Tambakwedi ingin menyembunyikan deburan perasaannya itu. Sekali lagi ia memaksa bibirnya tersenyum dan berkata, nah, karena itulah maka aku segera ingin bertemu dengan Ki Gede Menoreh. Sebaiknya kalian tidak usah bersusah payah membangunkan pemilik rumah ini. Itu aneh. Aneh sekali, Kiai, sahut Karti. Marilah, Ki Sentol sudah seperti keluarga sendiri. Apalagi hari sudah jauh malam. Kami sengaja berjalan malam hari, desis Argajaya. Kenapa? Kami baru saja menempuh perjalanan yang jauh. Sidanti perlu memperluas pengalaman dengan sebuah perjalanan hampir mengelilingi seluruh daerah Demak Lama. Dalam pakaian yang kusut ini, perjalanan kami menjadi lancar. Kini, akhir dari perjalanan itu adalah menghadap Kakang Argapati. Apakah Paman ikut dalam perjalanan itu? Bertanya Pandanwangi tiba-tiba. Tentu. Aku pun ingin memperluas pengalaman. Begitu cepat. Kenapa? Argajaya mengerutkan keningnya. Berapa lamakah Paman meninggalkan Menoreh? Argajaya terdiam sejenak. Pertanyaan itu memaksanya untuk berpikir. Tetapi segera ia menjawab. Bukankah aku sudah cukup lama pergi? Aku mempergunakan waktuku sebaik-baiknya. Begitu aku sampai di Tambakwedi, Sidanti sudah siap untuk memulai dengan perjalanannya. Pandanwangi mengangguk-anggukan kepalanya. Dan tiba-tiba saja ia bertanya. Di manakah kedua orang yang pergi bersama Paman dari Menoreh itu? Dada Argajaya berdesir mendengar pertanyaan itu. Dan sekali lagi ia harus berbohong. Orang-orang itu masih berada di Tambakwedi. Mereka tidak ikut dalam perjalanan kami. Ternyata Pandanwangi hanya mengangguk-anggukan kepalanya saja. Ia sama sekali tidak berprasangka apa-apa. Ia sama sekali tidak membayangkan bahwa di padepokan Tambakwedi telah terjadi pertempuran yang sengit. Pandanwangi sama sekali tidak membayangkan bahwa kedua orang itu telah menjadi korban kelicikan Ki Tambakwedi yang mengorbankan orang-orang lain untuk keselamatannya.
Kedua orang itu ternyata terbunuh dalam peperangan yang kisruh ditambak Wedi melawan prajurit-prajurit Pajang. Argajaya, yang memang tidak ingin mendengar berbagai pertanyaan yang mungkin tidak dapat dijawabnya, segera berkata, "Nah, aku kira keperluan kami sudah cukup. Kami akan meneruskan perjalanan. Bukankah begitu, Kiai?" "Iya, Yang Ger. Kita akan meneruskan perjalanan. Tetapi itu aneh sekali. Kalian telah berada di halaman rumah ini. Tetapi kenapa kalian tidak singgah, meskipun hanya sepenginang?" "Terima kasih, Karti," jawab Argajaya. "Sampaikan salamku kepada Ki Sentol. Lain kali aku akan datang dalam keadaan yang lebih baik. Ki Sentol pasti akan heran melihat pakaianku yang jelek dan kotor ini." Sebelum Karti menjawab, tanpa disangka Pandan Wangi bertanya, "Apakah Paman dan Kakang Sidanti sama sekali tidak membawa ganti pakaian?" Argajaya mengerutkan keningnya. Pertanyaan yang tidak berarti itu justru membingungkannya. Namun dalam kebingungannya ia mendengar Ki Tambak Wedi menjawab sambil tertawa itu. "Tidak lazim, Ger. Tidak lazim kita membawa pakaian dalam perantauan. Kalau kita sedang pergi bertamasya atau berburu seperti Angger ini, maka kita wajib membawa ganti pakaian. Tetapi perjalanan kami mempunyai bentuk yang lain." Sekali lagi Pandan Wangi mengangguk-anggukan kepalanya. Sekali lagi ia tidak mempunyai prasangka apapun terhadap jawaban itu. "Sekarang, kami minta diri," berkata Argajaya. Tetapi belum lagi mereka beranjak dari tempatnya, tiba-tiba pintu rumah Ki Sentol terbuka. Ternyata mereka yang berada di rumah itu telah terbangun karena percakapan di halaman. Apalagi suara Karti yang agak lebih keras dari suara orang-orang lain. Ketika sepercik sinar meloncat keluar dari sela-sela pintu yang terbuka, terdengar Argajaya berdesah. Untuk seterusnya apakah ia dapat meninggalkan halaman rumah itu tanpa singgah lebih dahulu meskipun hanya sebentar? Tetapi yang sebentar itu mungkin akan dapat membuat kepalanya pening. Jawaban-jawaban yang salah akan dapat membuat orang-orang itu semakin banyak bertanya. "Siapa di halaman?" terdengar suara orang tua itu dalam nada yang tinggi. Sebelum orang lain menjawab, yang pertama-tama terdengar adalah suara Karti melengking. "Heh, Ki Sentol. Di sini hadir seorang tamu yang akan menyenangkan hatimu." "Siapa?" terdengar Argajaya mengeluh pendek. Dan ia mendengar Karti menjawab, "Kemarilah, dan kau akan melihatnya." Mereka kemudian melihat seorang laki-laki tua berjalan perlahan-lahan mendekat melintasi pendapa. Perlahan-lahan pula ia turun sambil memandang dengan tajamnya. Dilihatnya beberapa orang berdiri di halaman rumahnya, di muka pendapa. Ia segera dapat mengenal salah seorang yang berteriak memanggilnya, "Karti." Tetapi yang lain masih belum jelas baginya. Semakin dekat dengan orang-orang yang berdiri di halaman itu, maka Ki Sentol menjadi semakin jelas melihat mereka. Yang kemudian dikenalinya adalah Pandan Wangi yang berpakaian laki-laki. Anak itu memang selalu mengenakan pakaian itu apabila ia pergi berburu. Yang dua orang lagi adalah pengawal Pandan Wangi di samping Karti. Tetapi siapakah yang lain? "Ki Sentol," berkata Karti kemudian. "Ki Argajaya datang berkunjung." "Heh," orang tua itu terkejut. "Benarkah? Kemarilah." Kini langkah Ki Sentol menjadi tergesa-gesa. Ketika ia menjadi semakin dekat, maka segera dikenalnya wajah itu, Argajaya. Namun Ki Sentol merasa heran dengan penglihatannya sendiri. Ia melihat perbedaan pada adik kepala tanah perdikan itu. Tetapi ia tidak tahu, apakah yang lain itu. Agaknya Karti melihat sorot mata keheranan dari Ki Sentol. Segera ia tanggap, dan berkata, "Kau heran melihat pakaian Ki Argajaya?" Ki Sentol sejenak tidak bergerak dan tidak mengucapkan kata-kata. Dipandanginya saja Argajaya tajam-tajam. Lalu sejenak kemudian baru ia berkata, "Ya, disitulah perbedaannya. Aku melihat sesuatu yang aneh padamu, Ger. Ternyata pakaianmu. Pakaianmu sama sekali bukan pakaian seorang adik dari Ki Gede Menoreh. Kusut, kumal dan bahkan ada beberapa bagian yang telah sobek." Argajaya memaksa dirinya untuk tertawa. Katanya, "Itu tidak penting. Yang penting bagiku adalah segera menghadap Kakang Argapati." "Heh, kau bergurau. Marilah, maaf, aku lupa mempersilahkan. Tetapi siapakah yang lain?"
Apakah Ki Sentol telah benar-benar lupa dengan anak muda ini? Siapa? Sidanti. Orang tua itu terperanjat. Selangkah ia maju. Dicengkamnya kedua pundak anak muda itu, lalu diguncang-guncangnya. Bukan main. Kau Angger Sidanti yang dahulu sering berkunjung ke tempat ini juga? Iya, Kiai, sahut Sidanti. Meskipun ada beberapa macam perubahan kecil, tetapi aku masih mengenal rumah ini. Bagus, bagus. Marilah singgah dahulu. Aku menjamu kalian. Tetapi orang tua itu terperanjat ketika ia melihat tamu-tamunya menggeleng. Terima kasih. Kami harus meneruskan perjalanan. Sejenak Ki Sentol berdiri saja dengan mulut ternganga. Ia tidak mengerti kenapa Argajaya tidak bersedia singgah ke rumahnya, sehingga kemudian terloncat pertanyaannya. Lalu apakah maksud Angger datang kemari di malam-malam begini kalau Angger tidak bersedia singgah ke rumah? Kami hanya kebetulan saja lewat, Kiai. Tetapi Angger sudah masuk ke halaman rumah ini. Maaf, Kiai. Sidantilah yang mula-mula masuk ke halaman. Ia hanya ingin sekedar melihat apakah ada keluarganya yang sedang bermalam di sini dalam perburuannya. Ternyata ia melihat adiknya dan tiba-tiba saja timbul keinginan padanya untuk mengganggu Pandanwangi. Ki Sentol menjadi semakin bingung. Dan ia mendengar Argajaya itu berkata seterusnya. Kami sebenarnya sedang dalam sebuah perjalanan. Kami merantau mengelilingi daerah yang luas untuk menambah pengalaman. Karena itu, kami tidak dapat singgah di sini. Kecuali pakaian kami yang tidak pantas karena perantauan itu, kami juga membawa seorang tamu yang ingin segera bertemu dengan Kakang Argapati. Siapa? Ki Tambakwedi, Guru Sidanti. Oh. Ki Sentol mengerutkan keningnya. Kalau begitu kalian harus singgah. Harus? Lalu orang tua itu membungkuk hormat kepada Ki Tambakwedi. Maafkan Kiai, aku tidak tahu sebelumnya. Marilah, singgahlah sebentar saja ke rumah ini. Terima kasih, jawab Ki Tambakwedi. Pakaian kami tidak pantas sama sekali untuk singgah ke rumah Ki Sentol. Lain kali kami akan datang lagi. Kalau kami singgah malam ini, maka besok pagi kami tidak akan berani meneruskan perjalanan di daerah kelahiran Sidanti ini. Berbeda dengan tempat-tempat lain, tempat di mana orang-orang tidak mengenal kami, maka pakaian kami memperlancar perjalanan kami. Oh. Ki Sentol mengangguk-anggukan kepalanya. Kalau itu yang Kiai pikirkan, mungkin juga Angger Argajaya dan Angger Sidanti jangan cemas. Besok kalian akan meninggalkan rumah ini dengan pakaian yang pantas. Bukankah kalian keluarga terdekat dari Ki Gede Menoreh? Sejenak Ki Tambakwedi terdiam. Tawaran itu sudah pasti akan sangat menggembirakan Sidanti. Tetapi ia mendengar Argajaya menjawab. Terima kasih, Kiai. Itu sama sekali tidak perlu. Kami akan berjalan di malam hari. Tidak. Tidak. Tidak boleh jadi. Kalian harus singgah dan besok kalian akan pergi dengan pakaian yang pantas. Argajaya menarik nafas dalam. Ketika dipandangnya wajah Sidanti, maka dilihatnya anak muda itu menganggukkan kepalanya. Desis Argajaya di dalam hatinya. Anak ini telah kehilangan harga dirinya. Bukankah tidak pantas sama sekali kalau aku dan Sidanti terang-terangan menerima pemberian dari Ki Sentol? Namun dalam pada itu, Sidanti berkata di dalam hatinya. Kenapa Paman telah tidak menghiraukan lagi harga dirinya, sehingga Paman tidak memerlukan pakaian yang lebih baik untuk memasuki halaman rumah ayah? Tetapi mereka tidak sempat lagi menolak ketika kemudian Ki Sentol langsung memegangi tangan Sidanti dan ditariknya anak muda itu sambil berkata. Aku harus memaksa kalian. Kalau perlu dengan kekerasan. Kalian harus singgah di rumahku malam ini. Besok kalian boleh pergi. Jangan takut berjalan di siang hari karena aku akan menyediakan pakaian yang paling baik untuk kalian. Lalu kepada Ki Tambakwedi ia berkata. Marilah Kiai, marilah singgah di rumah yang jelek ini. Dan kepada yang lain Ki Sentol berkata. Marilah Angger Argajaya dan kau Pandanwangi, marilah menemui kakakmu yang aneh ini. Argajaya menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia berjalan pula naik ke pendapa dan kemudian hilang di dalam rumah Ki Sentol bersama yang lain. Betapapun juga, pertemuan itu merupakan saat yang penuh ketegangan bagi Ki Tambakwedi, Sidanti, dan Argajaya.
Setiap kali mereka harus menciptakan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang kadang-kadang membuat mereka pening. Mereka harus sangat berhati-hati. Apalagi terhadap Pandan Wangi. Pertanyaan-pertanyaannya yang sederhana sering membuat Ki Tambakwedi, Argajaya, dan Sidanti menjadi bingung. Untunglah bahwa Ki Tambakwedi dan Argajaya ternyata memiliki kecakapan untuk menyusun cerita hayal yang cukup baik dan menarik. Ketegangan itu akhirnya diakhiri dengan permintaan Argajaya untuk pergi ke perigi. Aku akan mandi dahulu, Kiai. Supaya tubuhku yang kotor ini tidak mengotori lantai rumah ini. Ah! Ki Sentol berdesah. Baiklah, Nger. Lalu orang itu tiba-tiba berteriak memanggil istrinya. Katanya. Sediakan 3 pengadek pakaian yang paling baik untuk tamu-tamuku. Sekali lagi dada Argajaya berdesir. Katanya. Terima kasih, Kiai. Kalau aku tidak dapat menolak, maka lain kali aku akan menukarnya dengan pakaian yang serupa. Jangan pikirkan itu, Nger. Jangan kau pikirkan. Dan ternyata bahwa malam itu mereka telah mendapat pakaian yang baik dan pantas kecuali makan dan minum. Sidanti menjadi agak berlega hati. Besok ia akan dapat masuk ke halaman rumahnya dengan wajah tengadah. Malam itu Pandan Wangi tidak jadi pergi berburu setelah lewat tengah malam. Bahkan ia pun kemudian pergi tidur, supaya besok ia dapat bangun pagi-pagi dan ikut mengantar kakaknya pulang ke rumahnya. Malam itu, meskipun mendapat tempat yang baik, Ki Tambakwedi tidak dapat memejamkan matanya. Kenangannya terbang ke masa silamnya yang jauh. Masa silam yang tidak dapat terhapus dari kenangannya. Apalagi apabila teraba olehnya bekas luka di bahu dan sebuah goresan di dadanya. Maka seakan-akan terbayang kembali perkelahian antara hidup dan mati, yang pernah terjadi antara dirinya dan Argapati yang bergelar Ki Gede Menoreh. Bersambung ke bab 86.